sejahtera dan gembira untuk bertemu sekali lagi di dalam kebaktian Minggu Berdoa. Kita telah memasuki hari kedua dan sebentar nanti kita akan mendengar pelajaran yang kedua bertajuk Nilai Kerajaan dan Hidup Kristian. Sebelum itu mari kita semua berdoa untuk menjemput Roh Kudus hadir bersama-sama. Tuhan yang bertakhta di kerajaan syurga, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu yang berkelimpahan pada hidup kami. Saat ini Tuhan kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan akan bersama-sama kami sementara kami mempelajari firman-Mu ini Tuhan. Ampuni dosa kami, semuanya kami minta dan serahkan hanya melalui Yesus Anak Nusrat kami. Amin. Pada saat ini, Seventh-day Adventist boleh ditemui hampir di seluruh negara di dunia ini. Wahyu 14 ayat 12 menyatakan atau menerangkan pada kita mengapa hal ini boleh berlaku. Saya bacakan di sini Wahyu 14 ayat 12. Yang dituntut di sini ialah ketabahan orang saleh yang mengikut perintah Allah serta beriman kepada Yesus. Nah, ayat ini memberitahu pada kita dua nilai dan kebenaran utama yang mengukur iman kita sebagai seorang Kristen. Ia adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita dan juga patuh ataupun kepatuhan kepada perintah-perintah Allah. Nilai-nilai kekal ini menciptakan kedamaian, kegembiraan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Nah, jadi kita dipanggil untuk menjadi setia. Setia kepada siapa dan untuk apa setia? Kesetiaan kepada Yesus sebagai Tuhan sangat penting bagi kredibiliti kesaksian kita. Hidup yang tidak setia bermaksud kegagalan rohani secara total. Nah, sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menjadi setia kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita juga dipanggil untuk menjadi setia agar kesaksian kita boleh menjadi satu perkara yang dipercayai. Ellen White menulis, kita menyangkal Yesus Kristus sebagai Dia yang menghapus dosa-dosa dunia jika kita tidak, setelah menerima kebenaran, mengungkapkan kepada dunia akan kesan-kesan penyucian kebenaran terhadap karakter kita sendiri. Sekiranya kita bukan lelaki dan wanita yang lebih baik, jika kita tidak lebih baik hati, lebih mengasihani, lebih sopan, lebih penuh kelembutan dan kasih, jika kita tidak memperlihatkan kepada orang lain mengenai kasih yang memimpin Yesus ke dunia dalam misi belas kasihannya, kita bukanlah saksi-saksi dunia tentang kuasa Yesus Kristus. Nah, persoalannya di sini, bagaimana kita boleh menjadi saksi kepada dunia tentang Yesus? Kita tetap setia dan ikhlas mengungsikan kasih Yesus yang menyelamatkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu akan menjadi satu kesaksian kita tentang Yesus kepada dunia. Namun untuk berkongsi kasih Yesus kepada orang-orang sekeliling kita harus terlebih dahulu memiliki Yesus di dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengungsikan kasih Yesus dengan baik kepada orang lain sebelum kita sendiri mengalaminya. Dan kita tidak akan dapat mengungsikan sesuatu yang kita tidak miliki. Dunia ini penuh dengan orang yang mencari kasih dan penerimaan, mencari kedamaian dan kebahagiaan. Dan kebanyakan mereka ini dengan cepat dapat mengesan kepalsuan dalam kehidupan. Namun, keikhlasan akan sentiasa memenangi banyak hati. Suatu cerita ringkas mengenai seorang pemuda bernama Tom. Tom adalah anak kepada pasangan ibu bapa yang beragama Kristen. Dia dibaptis pada usia 15 tahun. Dan ini adalah satu perkara yang dijangkakan daripada dia oleh ibu bapa dan juga ahli keluarga yang lain. Namun, Tom tidak bertobat sepenuhnya. Dia kemudian mengawini seorang wanita Kristen yang cantik, namun itu juga tidak menghalang dia untuk terus tetap bersama-sama bergabung dengan mereka yang berjalan di atas jalan lebar yang menuju kepada kehancuran dunia. Bertahun-tahun kemudian, istrinya mengundang seorang pendeta untuk mengadakan pelajaran Alkitab di rumah mereka. Tom tidak berminat, tetapi dia juga tidak menghalang karena dia dan pendeta itu adalah bersahabat. Tanpa diketahui oleh semua orang, Tom mendengarkan pelajaran Alkitab setiap malam itu dari bilik yang lain. Beberapa minggu, Tom mulai menyertai perkumpulan itu. Tetapi dia hanya duduk berhampiran pintu ruangan di mana pelajaran Alkitab diadakan tanpa seorang pun menyadari kehadiran dia. Dan Tom menyaksikan perubahan yang ada di dalam hidup istri dia dan juga ahli-ahli kumpulan yang lain. Menyukai kejujuran istri dan mereka yang lain dalam mengakui kesalahan mereka dan membuat perubahan dalam hidup mereka. Dan pada satu malam, Tom mulai menangis. Bukan air mata biasa, tetapi air mata kegembiraan dan juga kesedihan. Dia memberikan kesaksian. Saya tidak pernah memahami message Advent. Melalui pendengaran terhadap pembelajaran ini, saya melihat Yesus dalam terang yang baru. Tuhan telah memberikan saya peluang kedua dan sepasang mata yang baru
Kini saya melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeza. Tom kemudian dibaptiskan karena dia telah menemui kasih yang begitu menambat hati, yang tulen dan yang mudah tersebar. Selain tetap setia berkongsi kasih Yesus pada orang-orang sekeliling kita, kita juga boleh menjadi saksi dengan tetap patuh dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ketaatan adalah kebenaran yang sering difitnah dan disalahartikan. Namun, mematuhi perintah-perintah Tuhan akan membawa kepada penyembuhan umat manusia dan selalu memberi manfaat kepada individu-individu yang melakukannya. Pematuhan dan ketaatan kepada perintah-perintah Allah adalah satu ungkapan sejati dari kasih kita kepada Yesus. Yohanes telah menulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, "Jika kita mengasihi Allah, maka kita taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintahnya." Satu cerita ringkas mengenai pematuhan dan ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Seorang gadis yang berusia 18 tahun meninggalkan rumah untuk menuntut di sebuah universiti. Pada minggu pertama dia berada di universiti itu, dia mendapati salah satu waktu kuliahnya jatuh pada hari Jumat petang selepas matahari terbenam. Dia langsung berjumpa dengan pensyarah bagi mata pelajaran tersebut dan menerangkan kepada beliau bahwa dia adalah seorang Sahabat Adventis dan sebagai seorang Sahabat Adventis, dia memelihara hari Sabat yang jatuh pada petang hari Jumat setelah matahari terbenam hingga Sabtu setelah matahari terbenam. Pensyarah itu menyatakan kekecewanya, namun enggan mengubah waktu kuliah tersebut. Namun gadis itu tidak merasa takut atau bimbang, sebaliknya dia membawa hal itu kepada Tuhan. Namun seminggu kemudiannya, pensyarah memaklumkan pada kelas bahwa dia telah menukar kelas petang Jumat itu kepada pagi Jumat. Tanpa pengetahuan gadis tersebut, pensyarah itu telah menghubungi ibu pejabat gereja dan bertanya sama ada, benarkah orang Sahabat Adventis memelihara hari Sabat, yaitu hari Sabtu dari matahari terbenam pada petang hari Jumat sehingga matahari terbenam pada petang Sabtu. Apabila dia mengetahui hal itu adalah benar, pensyarah itu terus mengubah waktu kuliahnya. Hasil daripada kepatuhan dan ketaatan gadis tersebut adalah berkat berganda. Ia menguatkan gadis itu dalam kepercayaannya. Ia juga mempengaruhi pensyarahnya untuk menghormati dia dan membuatkan pensyarah itu berpeluang mengetahui kepercayaan dan gaya hidup Advent. Nilai dan kebenaran kerajaan Tuhan tidak memiliki kekuatan untuk memberkati orang-orang yang mengetahui mengenainya maupun mempengaruhi orang yang tidak mengetahuinya. Melainkan jika nilai dan kebenaran kerajaan Tuhan ini dinyatakan dalam kehidupan dan dalam tingkah laku para anggota gereja dengan penuh kesukaan. Pengakuan mempunyai kekuatan yang meyakinkan hanya apabila ia dilakukan dalam kehidupan yang nyata. Dalam arti kata lain, kesaksian kita hanya akan berguna sekiranya itu dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pemikiran kita. Apabila kita melakukan apa yang betul, jujur, dan benar, serta memperjuangkan nilai-nilai Alkitabiah kerajaan Tuhan, kita menyatakan kemungkinan bagi Tuhan, tidak hanya untuk bertindak bagi pihak kita, tetapi juga menyentuh hidup orang lain. Pertimbangan pertanyaan daripada pemazmur yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 1. Ya Tuhan, siapakah yang boleh tinggal di kemah sucimu? Siapakah yang boleh duduk di bukit sucimu? Jawabannya terdapat di dalam ayat seterusnya, yaitu ayat 2 hingga 4. Orang yang hidup tulus dan mengamalkan kebenaran serta berkata benar dalam hatinya. Orang yang lidahnya tidak menfitnah dan tidak berbuat jahat kepada orang lain, juga tidak mencela temannya. Orang yang membenci mereka yang berkelakuan keji dan menghormati mereka yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak berganjak daripada sumpahnya meski memudaratkan dirinya. Dunia kita sekarang ini berada dalam keadaan yang remuk dan keliru. Dan ini boleh berlaku di mana-mana saja umat Seventh Adventist ditemui. Untuk menghidupkan kepercayaan kita di khayalak ramai, kita harus menyediakan dan mengembangkan kepercayaan kita secara pribadi. Tuhan memberikan cabaran kepada Yeremia untuk lari ke sana kemari di jalan-jalan Yerusalem, mencari seorang yang menegakkan keadilan dan yang mencari kebenaran. Dalam Yeremia 5 ayat 1. Nah, pada hari ini juga Tuhan masih lagi mencari orang-orang seperti ini. Orang-orang yang akan berurusan dengan jujur dengan hal-hal yang mereka temukan dalam firman Tuhan. Orang yang hidup dengan kebenaran, orang yang beriman kepada Yesus dan mengikuti perintah-perintahnya. Masing-masing kita boleh memberikan respon positif kepada panggilan Tuhan ini. Kita boleh berkata, ya Tuhan, saya akan menjadi orang yang setia. Tolonglah saya untuk menjadi diri saya yang seharusnya sebagai seorang Kristen yang sejati.
Respon kita memberi peluang kepada Tuhan untuk memberkati kita dan orang-orang lain yang kita sentuh di sekeliling kita. Inilah kegembiraan kita sebagai umat Seventh-day Adventist. Saya akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan satu panggilan, satu dorongan buat kita semua untuk terus setia, terus taat, menjadi saksi Yesus, dan menuruti perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Semoga setiap perbuatan kita, pertuturan, pemikiran, dan setiap aspek kehidupan kita akan menjadi satu kehidupan Kristen yang sejati dan menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang di sekeliling kita akan terus diberkati oleh karena iman, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Terima kasih, semoga Tuhan terus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan yang bertakhta di kerajaan syurga, pencipta bumi, langit, dan segala isinya. Kepada Engkau kami serahkan hidup kami Tuhan saat ini, dan segala puji dan sembah dan syukur hanya untuk Engkau, Tuhan yang benar. Saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Engkau, memohon keampunan atas segala dosa pelanggaran kami, dan kami menerima Yesus sekali lagi Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi kami pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas kebaikan-Mu yang berkelimpahan kepada kami Tuhan. Terlebih sebentar tadi kami telah mendengar pelajaran-Mu Tuhan, firman-firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang setia, tekun, taat, menjadi saksi bagi Yesus, menuruti perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan itu tidak dinyatakan Tuhan hanya di bibir kami, tetapi juga dinyatakan dalam kehidupan kami, dalam tingkah laku kami, dalam pemikiran, dalam perkataan kami Tuhan. Dan itu menjadi satu kesaksian yang hidup bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami. Terima kasih pimpinan Roh Kudus-Mu kepada kami setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Semua ini kami minta dan serahkan hanya melalui Yesus anak-Mu, Juru Selamat kami selamanya. Amin.